Haleluya. Selamat pagi saudaraku yang ibadah pagi. Selamat siang saudaraku yang ibadah siang. Selamat sore saudaraku yang ibadah sore. Selamat malam saudaraku yang ibadah malam. Doa kami supaya setiap jemaat bisa beribadah pada hari Sabatnya Tuhan, hari ibadahnya Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara jemaat GSPDI Philadelphia Belesa yang saya kasihi, doa kami selalu agar saudara dan semua keluarga saudara saat ini dapat berkumpul dan beribadah. Doa kami selalu supaya saudara dan keluarga saudara selalu ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Haleluya. Sudah 1 bulan kita berdiam dalam rumah, belajar dalam rumah, bekerja dari rumah, belanja dari rumah, dan beribadah pun dari rumah. Saya merenungkan kejadian yang belum pernah terjadi ini, yang dialami sama rata di seluruh dunia dengan tidak melihat ras, suku, bangsa, agama, kaya atau miskin, pintar atau tidak pintar, berkedudukan tinggi atau pekerja biasa, tua, muda, sehat atau sakit, negara maju atau negara berkembang, di Asia, kayak di Eropa, di Amerika, di Australia atau di Afrika, di seluruh dunia ini, di musim apapun juga, musim panas, dingin, musim semi, musim rontok, musim hujan, musim kemarau, semua mengalami hal yang sama, yaitu pandemi virus corona, wabah COVID-19 yang mematikan ini. Mari kita bersama-sama sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini menyanyikan satu lagu, ya, hidup ini adalah kesempatan, ya. Saya baru bersedih karena satu teman pendeta meninggal tadi malam tiba-tiba. Ya, memang bukan karena COVID katanya, karena serangan jantung. Tetapi waktu itu kita tidak punya. Kesempatan itu dia sudah tidak ada lagi. Nyanyikan dengan iman. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. katakan hidup saya Hidup saya
sudah jadi berkat. Haleluya. Pertanyaan pada pagi ini, pada hari ini, kesempatan untuk apa Tuhan? Kalau kita sebut hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Saudaraku, satu ayat yang luar biasa yang seharusnya saudara semua juga hafal ayat itu adalah Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, saat ini kebinasaan sedang mengancam semua makhluk hidup, khususnya kita manusia. Kita takut keluar rumah, kita takut ketemu orang, karena kita takut seakan-akan maut ada di mana-mana. Puji Tuhan karena kasih Tuhan yang besar. Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini, menebus salah dan dosa kita, memberikan pengampunan kepada kita yang berdosa. Dia mati di kayu salib untuk menebus salah dan dosa kita. Minggu lalu kita baru memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan, hari Paskah, kemenangan Tuhan di kayu salib lewat penebusannya untuk kita semua, menyebabkan kita punya harapan baru, kita punya masa depan baru, karena Tuhan telah mengalahkan maut, dosa dan iblis. Dan firman Allah katakan, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, binasa kita tahu, kematian kita lihat, tetapi apakah hidup yang kekal itu yang Tuhan janjikan akan diberikan kepada kita? Apakah hidup yang terus-menerus tidak mati-mati, hidup yang abadi katanya, atau apa maksud Tuhan? Alkitab memberikan penjelasan definisi tentang hidup yang kekal lewat pernyataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 2 dan 3. Yohanes 17 ayat 2 dan 3 berkata, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Dan ayat 3-nya Yohanes 17, inilah hidup yang kekal itu. Inilah definisi hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dari definisi ini kita dapat pengertian bahwa kasih Allah yang besar kepada kita, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Kuasa, dan Juru Selamat kita semua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya juga sudah semakin dekat. Saat ini percayalah kepada Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita semua, bahkan seluruh manusia di seluruh dunia, untuk berdiam diri, stay at home, membangun mezbah keluarga, dan memberikan kepada kita semua waktu dan kesempatan untuk dapat bertemu dan lebih mengenal Tuhan Yesus secara pribadi di rumah-rumah saudara. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata bahwa pada hari yang terakhir, pada waktu kita tidak lagi punya kesempatan, orang akan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, bukankah kami telah menyeru di dalam nama Tuhan?
Bukankah kami telah berbuat ini dan itu, mengusir setan, menyembuhkan orang, membuat mukjizat? Dan pada waktu itu Tuhan akan berterus terang. Dan dia katakan, aku tidak mengenal kamu. Alangkah pentingnya pengenalan itu. Sehingga Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 dikatakan, yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 10-nya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus katakan segala sesuatu itu jadi tidak ada artinya. Kekayaan, kehormatan, kekuatan dia, pekerjaan dia, kedudukan dia tidak ada artinya dibandingkan dengan pengenalan kepada Tuhan Yesus. Bahkan kerinduan hatinya adalah untuk lebih mengenal Tuhan, kuasa kebangkitannya dan bahkan penderitaannya. Saudaraku, Nabi Hosea menubuatkan, menasehatkan umat Tuhan yang hidup di zaman kita. Dalam Hosea pasal 6 ayat 3 katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudaraku, untuk kita dapat mempraktekkan maksud Tuhan, lebih mengenal Tuhan Yesus, hal yang harus saudara dan saya lakukan adalah mulailah sejak hari ini. Jalanilah hidup saudara, jalanilah hari-hari saudara bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yeremia menuliskan satu tulisan dalam kitab Ratapan. Yeremia itu penuh dengan tekanan, masalah kehidupan, persoalan, sehingga dia disebut juga nabi yang menangis. Tapi di tengah-tengah kitab Ratapannya muncul ayat-ayat yang luar biasa. Ratapan 3 ayat 21 sampai 25 katakan begini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Puji Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Mari kita terima rahmat Tuhan setiap pagi, karena Tuhan itu baik kepada orang yang berharap kepadanya dan jiwa yang mencari Tuhan. Saudaraku, tahukah di tengah-tengah keadaan seperti sekarang, di tengah-tengah bahaya sakit yang tidak kelihatan itu menyerang kita, Tuhan berjanji kepada umatnya dalam Yesaya 54 ayat 17 bahwa tidak ada senjata yang ditempa oleh musuh untuk melawan kita yang akan berhasil. Yesaya 54 ayat 17 katakan, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, ada banyak jenis senjata yang ditempa dibuat untuk menyerang umat Tuhan
orang percaya di zaman akhir ini. Salah satunya yang sedang menyerang seluruh dunia adalah yang disebut wabah virus corona. Penyakit dan wabah yang menyusahkan, membuat menderita dan bisa menyebabkan kematian ini. Di TV, di koran, tiap pagi, siang, petang, di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di media sosial lainnya, ya, hanyalah berita tentang COVID-19. Semakin dekat dan semakin bertumbuh di daerah-daerah, termasuk di daerah kita. Bahkan di daerah saudara, mungkin beberapa daerah saudara sudah ada di zona merah. Belum lagi berita tentang hal-hal yang menggoncangkan yang lain. Bencana alam, banjir, gunung meletus, peperangan, kejahatan, penipuan, masalah ekonomi, kelaparan, PHK, politik, ideologi, perceraian, kebencian, pertengkaran, penderitaan, dan lain sebagainya. Memang mengherankan, banyak orang yang terpaku siang dan malam, bangun tidur, mau tidur, kalau susah tidur, tertarik untuk mencari, mendengar, dan melihat hanyalah berita-berita yang seperti tadi. Saudaraku, sadarilah bahwa virus yang lain yang tanpa kita sadari bisa membahayakan hati kita adalah berita-berita yang negatif yang bisa menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan dalam diri kita. Saya tidak berkata bahwa saudara tidak boleh nonton TV, baca koran, lihat WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya, mencari berita, mencari pengetahuan. Tapi dalam situasi saat ini, saya ingin mendorong saudara untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Waktu yang mungkin di masa normal kita nggak punya waktu sebanyak ini. Kadang-kadang waktu kita habis di jalan untuk menuju kantor, untuk menuju pekerjaan. Berjam-jam kita ada di ojek, kita ada di taksi, kita ada di kereta api, kita ada di Transjakarta berjam-jam. Sekarang waktu itu diberikan kepada kita karena kita tidak usah lagi pergi 1-2 jam di tengah kemacetan, tapi saudara bisa di rumah. Dan waktu itu gunakanlah. Itulah kesempatan yang Tuhan berikan untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan, dan belajar berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Memang pilihannya ada di tangan saudara. Saudara bisa ambil waktu yang Tuhan berikan itu untuk santai, untuk tidur ditambah, untuk nonton TV, nonton YouTube, nonton Netflix, nonton apa saja. Bisa juga dipakai saudara untuk melamun. Saya anjurkan, ambil waktu itu. Karena kesempatan itu belum tentu balik lagi. Mulai hari ini kita belajar berjalan bersama Yesus. Kita mengalami kehadiran Tuhan yang ajaib. Belajar menyerahkan semua rencana-rencana kita kepadanya. Menyerahkan segala khawatir, takut kita kepadanya. Dan terimalah kemurahannya yang selalu baru setiap pagi. Mintalah hikmat dan kekuatan serta kemampuan untuk kita bisa diberikan kreativitas dalam usaha, dalam bekerja, dalam sekolah, dan mempunyai kesempatan tetap untuk melayani Tuhan, walaupun semuanya dilakukan dari rumah. Haleluya. Saudaraku, seringkali kita tidak mengerti mengapa Tuhan merencanakan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, dan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kita. Seperti Yeremia 29 ayat 11, tetapi dalam kenyataannya hari-hari ini, kita terasa amat berat hidup ini. Banyak masalah dan tidak seperti yang kita harapkan dan bayangkan. Saudaraku, ingatlah cerita tentang Yusuf. Cerita yang sangat
menyentuh ini, supaya kita dapat meneladani sikap seperti Yusuf juga. Pembelajaran dari cerita Yusuf bukan akhirnya Yusuf berhasil dalam hidupnya menjadi wakil Raja Firaun, orang besar, orang sukses, orang kaya. Tetapi pelajaran yang utama yang Alkitab tuliskan dalam cerita Yusuf yang panjang di dalam kitab Kejadian adalah bagaimana pengalaman perjalanan Yusuf yang diceritakan oleh firman Tuhan. Bagaimana hari-harinya Yusuf berjalan bersama dengan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan yang membuat Yusuf mampu bertahan dan berhasil. Apa saja tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan usaha yang dilakukan Yusuf dibuat Tuhan berhasil karena Tuhan menyertai dia. Luar biasa. Saudaraku, Tuhan pun sedang melatih kita untuk punya kemampuan dan keberhasilan sesuai dengan rencana Tuhan bagi masa depan kita yang penuh harapan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ketenangan, damai sejahtera kita tidak muncul sebagai akibat kita mengetahui tentang masa depan pandemi virus corona ini kapan akan berakhir, apa yang menjadi dampaknya, apa yang akan terjadi krisis-krisis lain akibat daripada dampak pandemi ini. Dan kita tahu solusinya. Kita tahu vitamin, obat-obatan, kita tahu makanan sehat dan hidup sehat untuk menghindarinya. Bukan, saudaraku. Ketenangan, damai sejahtera tidak akan muncul dari pengetahuan itu. Tetapi akan muncul dari akibat keberadaan kita yang selalu berjalan hari demi hari bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita. Dalam segala keadaan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan berkata bahwa Dia bekerja bersama-sama dengan kita, menghasilkan kebajikan buat kita semua. Puji Tuhan. Dia yang menyertai Yusuf, dia yang menyertai Ayub di tengah-tengah masalah dan persoalan hidupnya. Dia yang menyertai Rasul Paulus, Stefanus dan lain sebagainya, tokoh-tokoh Alkitab di tengah-tengah masalah mereka. Dan mereka dibuat kuat. Paulus dan Silas di tengah-tengah persoalan hidup mereka di penjara dalam keadaan fisik yang tidak habis disiksa. Tapi penuh dengan sukacita. Mereka memuji, membesarkan Tuhan karena mereka tahu Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan beserta dengan kita. Saudara yang kekasih, seringkali pada waktu mau tidur pun kita masih menerawang, melamun, seakan-akan ada banyak cerita gambar yang lewat dalam pikiran kita, bukan? Terutama kalau saudara menyimpan ketakutan, kekhawatiran, kepahitan, kekecewaan, sakit hati, dendam. Film kejadian yang menyakitkan itu seakan-akan terus terputar bolak-balik dalam pikiran kita, yang menyebabkan sakit hati kita, kemarahan, kepahitan, kekhawatiran, ketakutan itu bukannya hilang tetapi semakin menebal. Marilah mulai hari ini kita mulai fokuskan pikiran kita, memikirkan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Membayangkan banyak hal dalam pengalaman hidup ini yang bukan kebetulan. Bersyukur kepadanya atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita kasihi dan khususnya juga bagi waktu yang masih Tuhan berikan. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, mari kita mulai baca buku cintanya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Miliki tekad, Tuhan, saya mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, menyelesaikan semua
buku, semua pasal, semua ayat Alkitab ini dalam 1 tahun. Saudaraku, mulai baca Alkitab. Minimum dalam hidup saudara kita sudah selesaikan baca Alkitab 1 kali. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Kita hanya baca Alkitab sepotong-sepotong. Mari kita baca semua. Dari depan sampai belakang. Saudara bisa baca dibagi 3 kelompok. Dari kitab Kejadian 1 pasal 2 pasal. Kemudian pindah ke Mazmur 1 pasal. Kemudian pindah ke Perjanjian Baru 1 pasal. Dan 1-2 ayat baca kitab Amsal. Sebab Amsal itu adalah nasihat buat kehidupan kita. Dan kita percaya nanti kita akan ketemu banyak janji-janji Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, terima kasih Bapa. Firman-Mu mengatakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu mengatakan bahwa Engkaulah batu karang kami. Firman-Mu mengatakan bahwa tidak ada senjata yang dapat mengenai kami. Dan seterusnya. Saudaraku, tidak masalah dimanapun kita berada. Dalam situasi dan kondisi apapun. Percayalah Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya tetap berserta dengan kita. Dia bukan seperti teman yang hanya mau bersama kita kalau semuanya baik. Tidak ada masalah kalau semuanya oke-oke saja. Tidak, Tuhan Yesus tidaklah demikian. Tuhan Yesus tetap bersama kita seperti Tuhan Yesus beserta dengan Yusuf waktu dia dijual oleh saudaranya, dimasukkan dulu ke dalam sumur kosong yang penuh dengan binatang berbisa. Dia beserta dengan Yusuf pada waktu dia jadi budak, sebagai budak pelayan di istana Potifar. Pada waktu dia dipermalukan, pada waktu dia difitnah, pada waktu dia dipenjarakan, Tuhan menyertai dalam segala keadaan. Tuhan menyertai Yusuf pada waktu dia dilupakan. Sampai waktunya Tuhan akan mengangkat dia dalam keberjayaan dan keberhasilan. Tuhan tetap sama. Haleluya. Percayakah saudara, Tuhan juga ada di waktu, di hari, di saat ini juga. Tuhan tahu keadaan saudara saat ini. Apakah engkau dalam ketakutan, kesedihan, mengalami kekecewaan, sakit, penuh khawatir, dan kadang putus asa. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang peduli. Saudara, kita tidak dapat menjauhkan diri dari khawatir dan takut. Kekecewaan, kelemahan, sakit hati, kepahitanmu dengan kekuatan batin, kekuatan pikiran kita sendiri. Orang seringkali menasehati, kamu harus kuat, kamu bisa, kamu harus melupakan, berhenti khawatir, jangan takut. Semua itu hanyalah penghiburan, tidak akan berhasil. Hutang yang harus kita bayar tetap menatap wajah kita. Kekhawatiran akan terjadi bencana tetap menghantui kita. Kekurangan makanan karena pekerjaan tidak ada semakin mendekati kita. Berbagai masalah tetap menghimpit kehidupan kita. Seberapa kerasnya kita berusaha, seberapa kerasnya saudara berusaha, kita akan terjatuh lagi. Dan kalau jatuh lagi akan semakin parah. Sekali lagi saudaraku, pagi ini yang saudara dan saya perlukan adalah kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Yang kita perlukan adalah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dengar Tuhan berkata di tengah-tengah semua masalah saudara, semua penderitaan kita. Dia katakan dalam Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Oh haleluya. Dia katakan, akulah perisaimu, akulah pembelamu, akulah bentengmu, akulah tempat pengungsianmu, akulah sumber kekuatanmu, akulah penyembuhmu, akulah damai sejahteramu, akulah sukacitamu, akulah jalan, kebenaran, dan hidupmu, akulah gembala yang baik, akulah penolong, akulah juru selamatmu, akulah Tuhanmu. Haleluya. Tuhan Yesus hadir
di tengah-tengah rumah-rumah saudara. Sebab 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan janji dia hadir. Percayakah? Pada waktu saudara mendengarkan firman Tuhan ini juga Tuhan hadir. Dia meneguhkan firman-Nya. Tuhan tidak meminta saudara untuk datang dengan berpura-pura semua baik di hadapan-Nya. Karena semua keadaan kita nyata di hadapan Tuhan. Tuhan hanya mau saudara menyadari kita perlu Tuhan dan percaya kepada Dia yang ada di sana di rumah saudara bersama saudara. Jika saudara menyadari Dia ada bersama kita dan ada di pihak kita, saudara dapat menyerahkan semua masalah hidup ini kepadanya. Lihat betapa ringannya hidup ini nanti. Dan lihat pertolongan Tuhan dengan cara yang ajaib kita akan alami. Sebab Tuhan berjanji dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Saudaraku, di akhir ibadah ini kita akan mengadakan perjamuan kudus di rumah saudara masing-masing. Marilah kita tidak lagi menganggap perjamuan kudus ini hanya ritual gereja semata, melainkan sebagai kesempatan bagi kita untuk kita mengingat kasih Tuhan Yesus Kristus yang sangat besar bagi kita semua. Mari kita sungguh-sungguh memandang kepada Tuhan Yesus, rasakan kasih dan kuasa-Nya, menerima lawatan Roh Kudus yang memberi kehidupan baru, menerima pemulihan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita makan roti perjamuan yang adalah daging dari Tuhan Yesus, kita mengucap syukur atas pengampunan dan penebusan-Nya yang cuma-cuma bagi kita oleh darah-Nya di kayu salib dan kesembuhan jasmani dan rohani kita pada waktu kita minum anggur perjamuan yang adalah darah Yesus. Puji Tuhan. Mari siapkan diri kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Minta ampun akan segala kesalahan dan dosa kita. Dan mintalah perlindungan-Nya untuk menghadapi corona saat ini. Haleluya, haleluya. Kita akan merenungkan beberapa lama akan kasih Tuhan. Sambil musik akan mengalun satu lagu. Bukan dengan barang yang fana. Dan saudara berdoa masing-masing.
Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Tangan kita ada tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan karena salah dan dosa kita. Marilah kita memandang kepada Dia yang mengasihi kita. Firman-Nya berkata, saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari dengan iman kita makan dalam nama Tuhan Yesus, tubuh Yesus. Haleluya. Angkat minuman lebih tinggi dari kepala kita. Darah yang kudus menyucikan kita. Darah dan bilur Tuhan menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Oh haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kiranya perlindungan dari Tuhan memenuhi kehidupan ini. Kiranya kasih karunia Tuhan yang besar menolong kita semua. Biarlah kita menggunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dan biarlah kita semua hidup berjalan bersama dengan Tuhan hari demi hari, melewati masa-masa yang gelap dan sulit saat ini. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan sanggup menjadikan tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan berkat dan kemenangan. Haleluya. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai bangsa dan negara kami. Tuhan menyertai, melindungi, memberikan hikmat, kesehatan, kemampuan kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden, seluruh menteri-menteri, seluruh jajarannya, para gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada camat, lurah, RW, dan RT. Berikan kesehatan untuk menjalankan program yang bisa menahan bahkan menghilangkan COVID-19 yang sedang menjangkiti seluruh provinsi di Indonesia. Tuhan juga memberikan keamanan bagi bangsa dan negara kami. Diberikan kemampuan kepada TNI, Polri, BIN untuk menjaga keamanan negara kami. Diberikan hikmat, kemampuan kepada Ibu Menteri Keuangan dalam mengatur keuangan negara untuk menolong saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan dan perlu dibantu, ditolong. Terima kasih Bapa, kasih karuniamu bagi Indonesia, kasih karuniamu bagi bangsa kami. Damai-mu turun bagi kami semua. Demikian juga bagi seluruh bangsa-bangsa yang saat ini juga mengalami hal yang sama. Kuatkan dokter, perawat supaya mereka pun diberikan kesehatan, ketabahan, semangat, kekuatan yang lebih, penghiburan bagi seluruh keluarganya. Terima kasih Bapa. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang terjangkit, baik sebagai ODP, PDP, bahkan yang betul-betul sudah terjangkit virus COVID-19 ini. Berikan tetap semangat dan iman, dan mukjizat kami percaya masih ada. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Terima kasih. Kau juga menolong Bapak Tan Bian Ho, diberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Daniel Wijaya, kepada Flo, kami percaya juga dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan.
Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, terima kasih sudah mengikuti ibadah pada minggu ini. Jangan lupa tiap Rabu dan tiap Kamis kita ada ibadah lewat Zoom meeting. Saya mengundang semua saudara bisa ikut. Sama-sama kita berdoa pada hari Rabu dan mendengar pengajaran Alkitab pada hari Kamis. Kita tetap terkoneksi dengan cara yang lain lewat multimedia. Mari, saya akan kirim undangannya. Bahkan saudara yang belum tergabung, belum terkoneksi dengan kami, kirimkan WhatsApp saudara lewat teman-teman yang sudah terkoneksi supaya kita bisa saling menyapa, bahkan kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Tuhan memberkati, tetap semangat. Tidak ada yang meninggalkan saudara. Tuhan Yesus tetap Bapa yang setia. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita berdiri semua. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Angkat tangan imanmu untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun saudara berada, dengan iman terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi milik kepunyaan kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Amin.